Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam persaudaraan. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Aquino sebagai seorang imam dan pujangga gereja. Ia lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Italia, tahun 1225. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ketika menjalani studi di Napoli, ia pertama kali bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang nantinya mempengaruhi pandangan-pandangannya. Ia memutuskan diri untuk menjadi biarawan Ordo Dominikan. Sebelum masuk biara Dominikan, ia telah menderita banyak penderitaan. Antara lain dipenjara 2 tahun karena kehendak kedua kakaknya. Pada tahun 1250, dia ditabiskan menjadi imam di Cologna. Dan pada tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor di Universitas Paris. Thomas Aquino terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingnya di masa itu. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak bernilai hingga saat ini. Kemurnian hatinya seimbang dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya seimbang dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaan. Thomas diberi gelar Dr. Angelus, yang berarti pujangga malaikat. Dan ia meninggal di Posanaupa tahun 1274. Saudara-saudari, sejarah singkat Santo Thomas tersebut di atas mau mengatakan kepada kita bahwa setiap kita memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Karakteristik Santo Thomas tidak sama dengan yang kita miliki. Contohnya, salah satu karakteristik kita, orang Indonesia, adalah hidup dalam persaudaraan. Persaudaraan itu sudah menjadi filosofi hidup orang Indonesia.
betapa indahnya kehidupan dalam persaudaraan yang tidak hanya terikat pada hubungan darah, melainkan karena nilai kekeluargaan kita sama-sama tinggal di dalam satu wilayah yang sama-sama mencari kehidupan dan menikmati kebaikan Allah. Banyak kali kita lupa kehidupan kita sudah bergeser jauh dari hakikat hidup bersama. Hidup kita lebih menonjolkan individu dan semangat memiliki materi untuk diri sendiri. Dalam mengikuti Yesus, ternyata kita boleh mengaku dan bercita-cita menjadi saudara-saudari Yesus. Bahkan Yesus sendiri menunjukkan jalan bagaimana caranya kita dapat menjadi saudara-saudarinya, yaitu dengan cara melaksanakan kehendak Bapa di surga. Itu berarti jika kita dalam hidup ini sungguh mencari kehendak Tuhan dan kemudian melaksanakannya, maka kita adalah saudara-saudari atau ibu Yesus sendiri. Kita tidak tahu bahwa kehendak Tuhan yang utama adalah agar kita hidup saling mencintai seperti Tuhan telah mencintai kita. Maka kalau kita ingin menjadi saudara Yesus, kita perlu hidup saling mengasihi. Kita harus hidup berdamai dengan sesama. Yesus memberikan cara kepada orang yang mendambakan untuk menjadi sahabatnya. Yesus bersabda, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kata-kata ini sungguh meneguhkan kita. Ternyata kita dapat menjadi saudara dari Yesus sendiri. Syaratnya kita melakukan kehendak Bapa. Santo Thomas Aquino yang kita rayakan hari ini sebagai seorang pujangga gereja, bijaksana, rendah hati, saleh, telah menjadi contoh bagi kita. Maka marilah kita maju dalam persaudaraan, penuh iman dan penuh harapan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.